Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang klasifikasi ordo yang ada pada kelas Aves. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari yang pertama saya sendiri yaitu Nurul Maulidina, yang kedua ada Alita Nikmatun Thayyibah, yang ketiga ada Ani Ufil Kaila, dan yang terakhir ada Anissa Husnaini Amalia. Nah, yang pertama, apa sih Aves itu? Aves adalah kelompok hewan vertebrata yang masuk ke dalam filum chordata dan memiliki ciri-ciri sayap, paruh, dan tubuh yang ditutupi oleh bulu-bulu. Selanjutnya, ciri-ciri umum Aves yaitu yang pertama, ukuran tubuhnya bervariasi yang terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, mulutnya berparuh yang tersusun atas zat tanduk dan tidak memiliki gigi dan lidah yang tidak dapat dijulurkan. Yang ketiga, memiliki panca indera yang baik dan sistem pencernaan yang lengkap. Yang keempat, memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, memakan makanan, dan mencengkeram mangsa. Yang kelima, memiliki sayap untuk terbang dan kecepatan terbangnya ini berkisar antara 30-75 km per jam. Yang keenam, bernafas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan tambahan. Yang ketujuh, bersifat homoiosperm karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu, dan suhu tubuh Aves ini berkisar antara 40,5 sampai 42 derajat Celcius. Yang kedelapan, alat sekresi berupa ginjal metanefros dan tidak memiliki kandung kemih. Dan yang terakhir, yaitu bereproduksi dengan ovipar atau bertelur dan fertilisasinya terjadi secara internal. Selanjutnya yaitu klasifikasi ordo Aves. Yang pertama ada Struthioniformes. Contoh spesies dari ordo ini yaitu ada burung unta, yang klasifikasinya terdiri dari kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Struthioniformes, familinya Struthionidae, genusnya Struthio, dan spesiesnya Struthio camelus. Lalu fakta unik dari burung unta yaitu termasuk burung terbesar di dunia dengan tinggi hingga 2,7 meter dan berat hingga 150 kg. Burung unta ini tidak bisa terbang tetapi mampu berlari hingga 70 km per jam untuk melarikan diri dari predator dan memiliki mata terbesar di antara semua hewan darat berdiameter sekitar 5 cm. Manfaat dari burung unta yaitu kulitnya bisa digunakan untuk pembuatan produk kulit berkualitas tinggi seperti tas dan sepatu, dan dagingnya rendah lemak dan kaya protein, populer di industri makanan sehat. Dan telurnya itu besar dengan cangkang keras yang digunakan sebagai makanan dan kerajinan tangan. Lalu ada kerugian dari burung unta ini yaitu jika ada pembukaan lahan untuk peternakan dapat mengancam ekosistem asli. Dan burung unta dapat menyerang manusia atau hewan lain dengan tendangan yang sangat kuat yang berpotensi fatal. Yang kedua ada ordo Casuariiformes. Nah, contoh dari spesies ordo ini yaitu ada burung kasuari yang klasifikasinya terdiri dari kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Casuariiformes, familinya Casuaridae, genusnya Casuarius, spesiesnya Casuarius casuarius. Fakta unik dari burung kasuari ini memiliki kaki yang sangat kuat dengan kuku tajam yang dapat melukai atau membunuh predator. Dan burung kasuari ini dikenal sebagai salah satu burung paling berbahaya di dunia karena sifat agresifnya. Dan helm keras di atas kepalanya atau kaskade digunakan untuk melindungi kepala saat berjalan di hutan lebat dan mungkin berfungsi untuk komunikasi. Selanjutnya, manfaat dari burung kasuari ini sebagai penyebar benih. Burung kasuari memainkan peran penting dalam regenerasi hutan tropis, dan beberapa masyarakat adat menggunakan bulu dan atribut kasuari dalam upacara adat. Yang terakhir, kerugian dari kasuari ini dapat menyerang manusia dengan cakarnya jika merasa terancam, dan di beberapa wilayah mereka dapat merusak tanaman saat mencari makanan. Yang ketiga ada ordo Apterigiformes. Di sini terdapat spesies yaitu kiwi coklat utara dengan klasifikasi kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Apterigiformes, familinya Apteridae, genusnya Apteryx, spesiesnya Apteryx mantelli. Fakta uniknya, yang pertama tidak bisa terbang. Kiwi merupakan burung yang tidak bisa terbang, sayapnya sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Dan yang kedua, telurnya besar. Kiwi betina menghasilkan telur yang ukurannya sangat besar hingga 20% dari berat tubuhnya. Ketiga ada nokturnal. Nah, burung ini aktif pada malam hari untuk mencari makan seperti serangga dan cacing tanah. Untuk manfaatnya, yang pertama penyeimbang ekosistem, di mana kiwi membantu aerasi tanah dengan menggali saat mencari makanan. Dan yang kedua, indikator lingkungan menunjukkan kualitas ekosistem yang sehat. Ketiga ada simbol budaya, identitas nasional Selandia Baru dan penting dalam budaya Maori. Kerugian dari kiwi coklat utara ini, yang pertama rentan predator. Dia tidak bisa terbang sehingga mudah dimangsa hewan seperti anjing dan kucing. Yang kedua, perlindungan mahal.
Kiwi coklat utara ini konservasi membutuhkan biaya tinggi dan juga perhatian yang khusus. Yang keempat ada Ordo Procellariiformes, di mana di sini ada spesies yaitu albatros pengembara dengan klasifikasinya Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordernya Procellariiformes, familinya Diomedidae, genusnya Diomedea, spesiesnya Diomedea exullans. Fakta uniknya, sayap terpanjang albatros pengembara memiliki rentang sayap terpanjang di dunia mencapai 3,5 meter. Hidup di laut, sebagian besar hidupnya dihabiskan terbang di atas laut terbuka, hanya kembali ke darat untuk berkembang biak. Dan kemampuan melayang, albatros dapat melayang selama berjam-jam tanpa mengepakkan sayap, menghemat energi saat mencari makanan. Manfaatnya yang pertama, indikator ekosistem laut. Keberadaan albatros menunjukkan kondisi kesehatan laut karena mereka sensitif terhadap polusi dan perubahan iklim. Yang kedua, penelitian ilmiah membantu studi migrasi burung dan adaptasi terhadap lingkungan laut. Kerugiannya, yang pertama rentan ancaman, di mana albatros tersangkut alat penangkapan ikan komersial seperti longline fishing dapat menyebabkan penurunan populasi. Yang kedua, polusi laut, terkena dampak sampah plastik dan juga pencemaran laut yang mengancam kelangsungan hidupnya. Yang kelima ada Ordo Cicoaniformes. Di sini ada spesies bangau putih dengan klasifikasinya Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Cicoaniformes, familinya Ciconidae, genusnya Ciconia, spesiesnya Ciconia. Fakta uniknya, migrasi jauh. Bangau putih terkenal karena migrasinya yang panjang hingga ribuan kilometer dari Eropa ke Afrika setiap musim dingin. Terus komunikasi dengan paruh. Bangau tidak bersuara tapi berbicara dengan cara mengetuk paruhnya secara cepat. Terus bersarang di tempat tinggi, sering membangun sarang besar di atas pohon, tiang listrik atau bangunan. Manfaatnya yang pertama, pengontrol hama, memakan serangga, tikus kecil, dan reptil, membantu mengendalikan populasi hama di ladang pertanian. Terus indikator lingkungan, keberadaan bangau menunjukkan ekosistem lahan basah yang sehat. Terus kerugiannya, yang pertama, kerentanan lingkungan, lahan basah yang dikeringkan dan polusi dapat mengurangi habitat mereka. Yang kedua, kompetisi dengan manusia. Beberapa komunitas pertanian menganggap bangau sebagai ancaman kecil terhadap panen. Selanjutnya ada ordo yang namanya Galliformes. Dengan spesiesnya yang pertama, salah satunya itu adalah ayam hutan merah. Dan klasifikasinya tentunya yang pertama Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Galliformes, familinya Phasianidae, genusnya Gallus, dan spesiesnya adalah namanya Gallus. Yang kedua, terdapat fakta unik dari ayam hutan merah ini. Nah, ayam hutan merah itu adalah nenek moyang ayam domestik yang dipelihara manusia. Ayam ini memiliki perilaku unik seperti ritual kawin berupa tarian dan suara berkokok untuk menarik perhatian betina. Mereka dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara dan bagian selatan Asia. Lalu yang ketiga ada manfaat adanya ayam hutan merah ini. Nah, yang pertama itu ayam hutan merah telah berkontribusi terhadap perkembangan ayam domestik yang penting untuk konsumsi daging dan telur. Lalu yang kedua, sumber penting untuk studi tentang domestikasi dan evolusi hewan. Lalu yang keempat, ada kerugian dari adanya ayam hutan merah ini. Nah, yang pertama itu dapat menyebarkan penyakit seperti flu burung. Lalu yang terakhir, populasinya di alam liar terancam oleh perburuan dan fragmentasi habitat. Nah, ada juga Ordo Columbiformes dengan spesiesnya yang salah satunya itu ada merpati batu dan klasifikasinya Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Columbiformes, familinya Columbidae, genusnya Columba, dan spesiesnya adalah Columba livia. Adapun fakta unik dari merpati batu ini. Nah, merpati batu itu dikenal memiliki kemampuan navigasinya luar biasa. Mereka menggunakan medan magnet bumi dan ingatan visual untuk menemukan jalan pulang dari jarak ratusan kilometer. Lalu yang ketiga ada manfaat. Nah, yang pertama itu pengiriman pesan tradisional pada zaman dahulu itu digunakan sebagai merpati pulse. Lalu yang kedua, sebagai olahraga dan hiasan, digunakan dalam perlombaan merpati dan peliharaan hias. Lalu yang terakhir ada kerugian. Nah, merpati batu ini sering menjadi masalah di perkotaan karena populasi liar yang besar. Mereka mengotori bangunan dan dapat membawa penyakit seperti histoplasmosis dan cryptococcus. Ordo selanjutnya ada Psittaciformes. Nah, spesies salah satunya itu ada burung kakak tua jambul kuning. Nah, klasifikasinya yang pertama itu tentunya Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Psittaciformes, familinya Cacatuidae, genusnya kakatua, spesiesnya Cakatua galerita. Nah, ada fakta unik dari burung kakak tua jambul kuning ini. Nah, mereka memiliki kemampuan meniru suara manusia dan bunyi lainnya. Mereka ini dikenal dengan perilaku sosialnya yang sangat kuat dan kemampuannya membangun ikatan dengan pemiliknya jika dipelihara. Nah, ada manfaat dari burung kakak tua ini. Nah, karena kecerdasan dan sifatnya interaktif, nah mereka ini sangat populer sebagai hewan peliharaan.
Lalu yang kedua, digunakan dalam penelitian perilaku dan kemampuan kognitif burung. Lalu yang terakhir ada kerugian dari adanya burung kakak tua ini. Nah, pelepasan individu pelihara ke alam liar dapat mengganggu ekosistem lokal. Lalu yang terakhir ini kerugiannya adalah permintaan untuk spesies ini sering memicu perburuan liar yang membahayakan populasi liar mereka. Nah, selanjutnya di sini ada Strigiformes. Untuk contoh dari Strigiformes adalah burung hantu coklat. Klasifikasi dari burung hantu coklat yaitu kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Strigiformes, familinya Strigidae, genusnya Strix, spesiesnya Strix aluso. Nah, untuk fakta uniknya, Strix aluso itu terkenal dengan suara ho-ho yang sering diasosiasikan dengan suasana malam yang misterius. Suara ini digunakan untuk menandai wilayah dan menarik pasangan. Mereka juga dapat hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, taman, hingga kawasan urban. Mereka sangat adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada manfaat. Sebagai predator, burung ini itu membantu mengontrol populasi tikus, serangga besar, dan juga mamalia kecil lainnya yang dapat merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Burung hantu coklat itu juga menjaga keseimbangan ekosistem dengan peran sebagai predator puncak dalam rantai makanan. Yang terakhir ada kerugiannya. Nah, di beberapa wilayah di luar habitat yang aslinya burung hantu coklat itu dapat bersaing dengan spesies burung lokal. Nah, itu dapat mengurangi populasi dari mereka. Terkadang burung ini itu juga bersarang di dekat permukiman dan suaranya yang keras di malam hari itu bisa mengganggu manusia. Selain memakan mamalia yang kecil, mereka juga memangsa burung-burung yang kecil dan dapat mengurangi keanekaragaman burung yang di suatu wilayah. Selanjutnya yang terakhir di sini ada Passeriformes. Nah, contohnya adalah burung pengicau atau yang dinamakan dengan Percheron birds. Nah, klasifikasinya kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Passeriformes, familinya Passeridae, genusnya Passer, dan spesiesnya ialah Passer domesticus. Untuk fakta uniknya, burung pengicau itu memiliki 3 jari yang menghadap ke depan dan 1 itu ke belakang, yang memungkinkan itu mereka bertengger dengan kuat di cabang pohon bahkan saat tertidur. Dan burung pengicau juga dikenal karena kemampuannya itu dalam menyanyikan melodi kompleks yang digunakan untuk menarik pasangan dan juga menandai wilayah. Nah, manfaatnya banyak burung pengicau yang membantu menyebarkan biji tanaman dan menjadi penyerbuk, memainkan peran penting dalam regenerasi ekosistem. Dan juga suara yang merdu mereka itu menambah keindahan alam dan juga memberikan ketenangan yang sering menjadi daya tarik dalam hobi pengamatan burung. Nah, untuk kerugiannya, burung pengicau tertentu itu dapat membawa penyakit zoonosis seperti salmonella yang dapat mempengaruhi manusia ataupun hewan lainnya. Nah, spesies burung pengicau yang diperkenalkan ke habitat baru itu dapat menjadi invasif yang sering bersaing dengan spesies burung asli untuk makanan dan juga tempat bersarang. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami dan di sini kami menggunakan referensi dari Bicar Belajar ID. Cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.